Beberapa tahun lalu gue pernah pelihara anjing. Cukup lama sih, sekitar 11-12 tahun lah sampai akhirnya dia mati karena usia. Ya tentu kita sekeluarga sayang sama anjing ini. Dan saat dia mati tentunya kita semua sedih. Lah itu ya pastinya kita semua kuburin dia dong. Dan kita memutuskan untuk mengubur dia di halaman rumah kita. Lalu tanpa gue tahu, ya karena kesibukan pekerjaan lah, ternyata tuh nyokap gue nanam pohon pepaya di atas kuburan anjing gue. Dan begitu gue menyadari itu, pohon pepayanya udah cukup gede. Dan gak lama sejak gue sadar itu, pohon itu tuh akhirnya berbuah. Buahnya cukup banyak dan gede-gede. Ada yang kita makan, ada yang kita share ke tetangga. Ya intinya gue pengen ngomong kalau pohon itu tuh tumbuh subur dan sehat. Dan ternyata memang kan, setelah gue pastikan tuh, gue riset, gue cari-cari di internet, katanya itu tanah yang dipakai buat ngubur makhluk hidup. Itu tuh katanya jadi tanah yang baik buat ditanemin tanaman. Nah dari situ gue kepikiran sesuatu. Kenapa area pemakaman, TPU, gak kita manfaatin buat hal kayak gini? Halo guys, gue Datar, dan ini inovasi aneh dari gue. Oke guys, karena judulnya aja udah inovasi aneh, jadi ya jangan berharap banyak-banyak lah. Karena tentunya inovasi ini bakal minim data, minim perhitungan, dan minim riset. Ya oke, sebenarnya inovasi ini nggak baru-baru amat juga sih. Di luar sana udah ada yang ngembangin hal ini. Jadi katanya di saat kita meninggal nanti, kita bisa request buat jasad kita tuh dimasukin ke sebuah pots gitu yang gue lihat bentuknya telur kebetulan. Dimana pots itu tuh bakal ditanemin tanaman. Dan iya, jasad kita jadi penunjang tanaman itu tumbuh. Terus gue mikir, emang harus banget ya pakai pots kayak gitu ya? Kalau langsung ditanemin di atasnya aja emang nggak bisa. Soalnya kasus pohon pepaya di depan rumah gue tuh subur-subur aja tuh. Gue nggak tahu sih ya, gue bukan pakar tanaman, mungkin kebetulan atau gimana. Jadi ide gue tuh sebenarnya gini, gue berpikir gimana kalau misalkan kita memanfaatkan pemakaman jadi area perkebunan. Gue tahu sih bakalan ada beberapa concern yang muncul dari ide ini. Tapi itu nanti bakal gue bahas setelah gue jelasin konsepnya. Konsepnya sebenarnya simpel aja. Jadi di atas setiap makam itu tuh ditanamin tanaman yang bisa produktif. Maksudnya tuh yang entah tanamannya bisa dikonsumsi, entah bisa menghasilkan uang. Jadi dengan konsep ini tuh gue mikir, dengan gini kan kita bisa tetap produktif bahkan meskipun kita udah nggak bernyawa tuh. Gue nggak tahu sih tanaman apa yang kira-kira cocok buat konsep ini. Ya di sini kayak tanaman yang ditanamin di atas makam kita itu ya kayak mengganti batu nisan aja. Ambil contoh pohon mangga lah. Jadi di atas kuburan kita nanti itu ditanamin pohon mangga. Terus pohon itu nantinya bisa ditandain gitu, kayak dikasih papan nama kita atau dikasih barcode. Ya kalau di scan tuh muncul video-video saat kita masih hidup dulu. Cara ini bisa membawa manfaat dan dampak positif loh. Misal buah yang dihasilkan bisa dimakan, bisa dibagiin ke keluarga, atau dijual terus uangnya dipakai buat amal. Lain itu juga bisa dijadiin area edukasi buat anak-anak, ngajarin tentang siklus kehidupan, ngajarin tentang alam, ngajarin tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Nggak tahu ya, bisa tetap dapat pahalanya nggak sih kita kalau kayak gini? Ya intinya tetap produktif, tetap bermanfaat gitu loh. Coba bayangin deh, sekarang aja tuh di Jakarta sendiri, total luas lahan pemakaman aja tuh 6 juta meter persegi loh. Coba deh, lahan segitu gede ditanemin pohon tuh bagus buat penghijauan loh. Kalau gini kan jadinya pemakaman yang identik dengan kematian, kehilangan, kesedihan, bisa jadi kayak simbol keberlangsungan hidup gitulah. Jadinya kan mereka yang udah pergi tuh bisa terus hidup gitu loh. Bukan cuma di kenangan, bukan cuma di memori kita doang, tapi dalam wujud pohon-pohon yang memberikan manfaat langsung ke lingkungan. Mantep gak tuh? Nah, gue jalanin konsep ini tuh gue nemuin 4 tantangan utamanya nih. Tantangan pertama udah pasti nih, kita mesti nentuin tanamannya apa dulu. Kayak tanaman apa sih yang bisa tumbuh dengan baik dengan konsep ini, yang efektif tuh tanaman apa. Terus beda-beda tanaman boleh gak sih, kayak misal makam satu sama makam sebelahnya tuh apakah harus disamain atau boleh dibedain, atau harus disamain semua tanamannya. Ya tentu ini perlu dibicarain lagi sih. Jadi buat kalian yang paham soal tanaman, boleh bantu jawab di kolom komentar. Terus tantangan kedua, yang bakal ngurus siapa nih? Ini kebunnya nih siapa nih yang bakal ngurus nih? Ngurus kebun kan gak gampang. Gak bisa dong ujuk-ujuk kita suruh penjaga makam, udah siramin air aja. Tapi selain jadi tantangan, ini bisa jadi lapangan kerja baru gak sih? Jadi kayak pengurus makamnya tuh bisa memperkerjakan orang yang emang ahli di bidangnya gitu loh. Terus tantangan ketiga ada masalah regulasi. Ini juga cukup repot nih. Selain perlu ngikutin peraturan-peraturan yang ada, pengurus makam juga perlu nyusun peraturan-peraturan buat jalanin konsep ini. Misal kayak ini misalkan ditanamin buah-buahan nih, hasil panennya mau diapain nih? Dijual apa gimana? Terus misalkan dijual nih, uang hasil jualnya nih gimana nih? Buat apa nih? Buat pemilik makam kah? Sharing profit kah? Atau gimana? Ya hal-hal kayak gini emang perlu dibicarain lagi sih. Cuma sebenarnya ini juga bisa jadi peluang. Nanti gue jelasin deh ya di akhir video. Lalu tantangan keempat tuh udah jelas lah ya, penerimaan masyarakat. Karena gue gak tahu juga nih, ini bertentangan dengan norma kah?
dengan moral kah, etis atau enggak, apakah melanggar perintah agama, apakah ini melanggar adat atau budaya tertentu. Ini gue nggak tahu nih soal ini, jadi ini perlu dibicarain lagi lah. Nah, buat kalian yang ngerti soal hal ini, boleh coba deh komen di kolom komentar. Nah, jadi itu sih tantangan-tantangan yang gue kepikiran buat jalanin konsep ini. Sekarang gue mau ngasih tahu peluangnya. Kita tahu kan sekarang tuh bahkan meninggal aja tuh nggak murah gitu. Tanah kuburan tuh kan mesti disewa atau dibeli ya. Pokoknya nggak murah deh. Nah, dengan konsep ini, mungkin kita nggak perlu lagi pusing soal hal itu. Nah, coba mungkin bisa dengan cara kayak gini nih. Hasil panen dari tanaman yang ditanemin itu, untungan dari hasil panen itu jadi hak si pengurus makam. Atau mungkin bisa ada perjanjian bagi hasil, atau ada beberapa persen yang dipakai buat amal mungkin. Yang pasti si pengurus makam ini yang mengolah keuntungannya. Karena kan ya itu tanah mereka yang mengolah, mereka yang bayar penjaganya dan segala macamnya lah. Kalau kayak gini bisa sama-sama untung gak sih? Kita bantu kebun dia jadi subur, dan dia membantu memakamkan orang yang kita sayang. Mungkin terkesan jahat ya, kayak masa jenazah dijadiin pupuk sih? Ini coba dipikir deh, benernya ya kayak pemakaman biasa aja, cuma batu nisannya diganti pohon. Kayak gue bilang tadi, kita tetap bisa ziarah sana, cara makaminnya juga sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing aja. Sama aja kan, cuma batu nisannya aja diganti tanaman, diganti pohon. Bukannya cara ini bikin kita bisa jadi produktif ya, bahkan setelah saat kita meninggal nanti. Jadi respect the dead tetap berlaku di konsep ini. Dilihatnya juga kayaknya jadi lebih oke gak sih daripada sekedar batu nisan biasa. Ya kalau malam tetap serem sih. Itu tadi inovasi aneh dari gua. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di inovasi-inovasi aneh gua berikutnya.